Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis Minggu tanggal 10 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di suatu malam yang tenang, Nando dan Saleha berdiri di antara ilalang yang bergoyang. Dengan rambut yang baru dicukur, Nando tampak terlihat lebih tampan. Tatapannya hangat tertuju pada Saleha yang tersenyum lembut. Di tangan mereka tergenggam selembar kertas kecil berisi pesan-pesan cinta yang mereka tulis dengan tulus, seolah menegaskan janji untuk selalu mencintai satu sama lain. Dengan hati-hati, mereka menggulung surat-surat itu dan mengikatnya pada sebuah lampion terbang, yang kemudian mereka lepaskan ke udara. Cahaya dari lampion itu membumbung tinggi, seolah mengantar janji mereka ke langit yang luas menjadi saksi bisu dari cinta yang tumbuh begitu mendalam. Saat lampion hilang dari pandangan, Saleha menyandarkan tubuhnya ke Nando dengan penuh kasih. Dia berbisik pelan, mengungkapkan betapa besar cintanya pada suaminya itu. Nando membalas dengan senyum penuh cinta, mengatakan bahwa rasa cintanya jauh lebih besar dari apa yang bisa ia ucapkan. Angin malam berhembus lembut menyelimuti mereka dalam kehangatan, seakan turut merayakan perjanjian cinta yang baru saja mereka buat. Di kamar Nando, Bu Heni berdiri di samping Nando dan Saleha, bersiap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Keheningan menyelimuti saat mereka menunaikan setiap gerakan yang penuh kekhusyuan, seolah mengalirkan ketenangan ke seluruh ruangan. Setelah salam terakhir, Nando duduk dan mulai memimpin doa. Suaranya lembut namun tegas, memohon kepada Sang Pencipta agar keluarganya selalu berada dalam perlindungan dari segala niat jahat yang mungkin menghampiri mereka. Bu Heni dan Saleha menunduk, meresapi setiap kalimat doa. Merasa tenang dengan keyakinan bahwa cinta dan perlindungan Tuhan selalu menyelimuti mereka. Sementara itu, Nando tiba di Yayasan Panti Jompo, tempat Aisyah mengabdikan waktunya untuk merawat para lansia. Wajahnya tenang namun tegas. Ia merasa perlu bertemu Aisyah secara langsung. Ingin menyampaikan bahwa permintaan Saleha sebelumnya tidak bermaksud menyakiti perasaan siapapun. Dan ia juga ingin menghindari kesalahpahaman. Dengan tulus, Nando menegaskan cintanya yang tak tergoyahkan pada Saleha, bahwa hatinya sudah penuh oleh cinta untuk istrinya, dan tak mungkin ia berpaling pada yang lain. Ia berharap kejujurannya ini bisa memberikan kejelasan dan tidak meninggalkan luka di hati Aisyah. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha tetap tenang dan bijak meskipun hatinya terasa berat. Ia menyadari cinta yang kuat antara Nando dan Saleha dan mengerti bahwa tidak ada tempat baginya dalam hubungan itu. Dengan hati yang lapang, Aisyah memilih untuk menerima keputusan Nando, mencoba mengikhlaskan apa yang mungkin tak pernah bisa ia miliki. Meski ada sedikit rasa kecewa yang terselip, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap mendoakan kebahagiaan mereka. Berharap cintanya yang tak terbalas ini bisa berubah menjadi ketulusan yang murni tanpa syarat. Di sel tahanan yang suram, Ferdi duduk diam dengan pandangan tajam, mengenakan seragam oranye yang menandakan statusnya sebagai seorang tahanan. Rasa amarah mendidih dalam dadanya, terutama setelah rahasia besar yang ia sembunyikan selama ini terbongkar. Kenyataan bahwa dirinya bukanlah anak kandung Pak Rahmat. Hinaan yang ia terima atas kebenaran itu hanya membuat kemarahan Ferdi semakin membara. Dalam hati ia bertekad untuk keluar dari penjara dan segera membalaskan dendam pada Nando, orang yang menurutnya bertanggung jawab atas penderitaannya saat ini. Ferdi seringkali menggerutu dengan penuh amarah, meyakinkan diri bahwa kebebasannya itu hanya soal waktu. Ia yakin tak akan lama lagi ia akan keluar dari sana, siap untuk melanjutkan rencana balas dendam yang ia simpan rapat-rapat.
Baginya, penjara hanyalah persinggahan sementara yang takkan mampu membatasi amarah dan ambisinya untuk menuntut balasan. Tak lama kemudian, angan-angan Ferdi terbukti. Ia berhasil keluar dari tahanan bukan dengan cara yang legal, melainkan karena bantuan seseorang yang tak terduga. Wanita itu adalah Bu Siska, sosok ibu angkatnya yang selama ini ia pikir telah hilang dari kehidupannya. Kembali untuk menjemputnya dengan paksa. Setelah sekian lama berada di rumah sakit jiwa, Bu Siska muncul dengan tekad untuk membebaskan anaknya dari tempat yang menurutnya tak layak bagi Ferdi. Ia tahu anaknya menderita dan baginya tak ada alasan untuk membiarkan hal itu berlarut-larut. Dengan penutup wajah berupa masker, Bu Siska segera menyuruh Ferdi masuk ke dalam mobil. Masih dengan tangan terborgol, Ferdi memperhatikan wanita itu dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Namun rasa itu seketika berubah menjadi keterkejutan saat Bu Siska menurunkan maskernya memperlihatkan wajah yang sudah lama tak ia lihat. Ferdi menatapnya dengan mata terbelalak, hampir tak percaya pada kenyataan bahwa Bu Siska kini ada di hadapannya. Dengan nada suara penuh kebingungan, ia mempertanyakan bagaimana bisa ibunya keluar dari rumah sakit jiwa. Sementara itu, di rumah Pak Rahmat, suasana yang awalnya tenang berubah menjadi tegang ketika Bu Heni melihat sosok yang tak disangka-sangka, yakni Bu Siska. Bersama Dita yang berjalan di belakangnya, Bu Siska memasuki rumah dengan sorot mata penuh kebencian. Wajahnya memancarkan niat jahat yang tak bisa disembunyikan. Dengan angkuh ia menyatakan bahwa ia akan membalaskan perbuatan Nando. Kata-katanya yang penuh dendam itu membuat Bu Heni terkejut. Tak percaya pada apa yang sedang terjadi di hadapannya. Beberapa saat setelah kepergian Bu Siska, Bu Heni segera mengambil ponsel dan menelepon Nando. Memberitahu anaknya bahwa ancaman dari masa lalu mereka telah kembali ke rumah. Mendengar kabar itu, Nando dan Saleha sama-sama syok. Menyadari bahwa kedatangan Bu Siska hanya akan membawa kekacauan baru dalam kehidupan mereka. Sejak Bu Siska kembali menetap di rumah Pak Rahmat, Dita tak henti-hentinya memanas-manasi pikirannya. Dengan nada penuh hasutan, Dita menyampaikan bahwa Pak Rahmat sebenarnya sudah tahu kalau Ferdi bukan anak kandungnya. Berita itu seolah menjadi duri dalam daging bagi Bu Siska. Apalagi ketika Dita menambahkan bahwa semua kekayaan Pak Rahmat kini berada di ujung tanduk, terancam jatuh ke tangan Nando. Kata-kata Dita menggema di benaknya, membuat Bu Siska semakin gelisah dan tak bisa menerima kenyataan pahit yang disampaikan padanya. Mendengar kabar itu, kemarahan Bu Siska pun membuncah.